Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Siti Robiatul Adawiyah dengan NIM 0392241411. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru, guru kelas A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan scaffolding pada ZVD atau Zone of Proximal Development. Nah, praktik baik yang saya lakukan ini sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Yuli Mulyawati MPD. Praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya lakukan di SDN Lawang Gintung 1 Kota Bogor merupakan praktik baik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individu serta karakteristik sosiokultural pada peserta didik di sekolah tersebut. Sebelum saya berbagi praktik baik penerapan scaffolding pada ZVD di SDN Lawang Gintung 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Zone of Proximal Development atau yang biasa disingkat dengan ZVD itu. Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal diperkenalkan oleh Vygotsky yang memberikan gagasan mengenai jarak antara tingkat perkembangan aktual untuk memecahkan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ketika memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, dapat berupa guru dan orang tua, atau dalam kolaborasi dengan teman sebaya yang lebih mampu. Nah, bimbingan atau dukungan yang diberikan tersebut disebut dengan scaffolding. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan scaffolding? Jadi, scaffolding itu adalah dukungan sementara berupa interaksi yang diberikan oleh orang dewasa, dapat berupa guru atau orang tua, atau teman sebaya yang membantu peserta didik menguasai sebuah konsep atau keterampilan dalam zone of proximal development yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, dukungan yang diberikan tersebut berangsur-angsur dikurangi kepada peserta didik sampai ia dapat melakukan pekerjaannya secara mandiri. Apa hubungannya scaffolding pada ZVD dan bagaimana penerapannya? Nah, jadi scaffolding sendiri itu sebagai alat atau metode yang digunakan untuk bekerja dalam ZVD. Jadi, scaffolding menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Berikut adalah tahapan penerapan scaffolding pada ZVD. Yang pertama, identifikasi kemampuan awal dan ZVD peserta didik dengan melakukan penilaian awal. Yang kedua, pemberian dukungan awal dilakukan dengan memberikan contoh atau penjelasan konkret yang intensif pada pembelajaran. Yang ketiga, pemberian tugas secara terstruktur. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas dengan langkah dan petunjuk yang jelas. Lalu yang keempat, pengurangan bantuan secara bertahap dengan memberikan petunjuk, penjelasan, dan menghindari jawaban secara langsung kepada peserta didik. Lalu yang terakhir, refleksi dan evaluasi yang dilaksanakan dengan tes formatif untuk mengevaluasi kemajuan belajar dan merefleksikan bagian mana sih yang masih memerlukan scaffolding pada peserta didik. Strategi scaffolding dalam ZVD pada praktik baik yang saya lakukan di SDN Lawang Gintung 1. Nah, tujuan dari scaffolding sendiri yaitu untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, memotivasi, dan membantu mengatasi kesulitan. Nah, cara saya membantu atau mewujudkan tujuan tersebut dengan bantuan media scaffolding yang digunakan berupa saran, petunjuk, penjelasan, instruksi, dan model atau contoh yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lalu, apa capaian penerapan scaffolding pada ZVD di SDN Lawang Gintung 1? Yang pertama, meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Lalu, membangun kepercayaan dan kolaborasi sesama peserta didik dan juga guru. Dan yang terakhir, tentunya pencapaian potensi optimal peserta didik. Itu adalah praktik baik penerapan scaffolding pada ZVD di SDN Lawang Gintung 1.
Saya Siti Robiatul Adawiyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.